warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dengan NIM 222 1010 921. Kelas IPS 2, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS Studi Quran dan Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ibu Fahriatus Sofa Alawiyah, SPDI MPD. Nah, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan proses turun, pengumpulan, dan penertiban Al-Quran. Kita tahu ya, kalau Al-Quran itu adalah kitab suci umat manusia. Nah, gimana nih proses turun, pengumpulan, dan penertiban Al-Quran sampai bisa terjadi sekarang ini? Nah, yang pertama itu adalah Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril, yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya 30 juz Al-Quran. Nah, wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, turunnya wahyu ini pada saat itu Nabi belum mengenal tata cara menulis dan membaca. Nah, gimana tuh? Nah, caranya adalah dengan menghafal. Pada saat itu, malaikat Jibril menurunkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad dengan cara menghafal. Ulama mempercayai bahwa turunnya Al-Quran ini terjadi pada bulan Ramadan dan proses terjadinya 30 juz ini, terbentuknya 30 juz ini terjadi selama 23 tahun dan secara bertahap. Nah, selanjutnya adalah proses pengumpulan Al-Quran. Nah, bagaimana nih kok bisa Al-Quran menjadi satu mushaf utuh sampai saat ini? Yang pertama, pada zaman Nabi itu tetap menjalankan konteks hafalan. Yang kedua, pada zaman Khulafah, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu masih menjalankan konteks hafalan. Nah, yang selanjutnya, di sini terjadilah Perang Yamamah yang menyebabkan kurang lebih 70 orang penghafal Al-Quran meninggal dunia. Nah, dari sinilah muncul kekhawatiran bagaimana keberlangsungan Al-Quran nanti. Kemudian, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk membukukan Al-Quran, agar Al-Quran bisa terjaga sampai saat ini. Nah, awalnya Abu Bakar sangat ragu karena ini tidak sesuai, tetapi kemudian Umar meyakinkan kembali yang pada akhirnya setuju. Yang selanjutnya adalah proses pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di sini terjadi perbedaan bacaan dan juga menimbulkan konflik antar umat manusia. Nah, yang dilakukan oleh Utsman adalah dengan cara membukukan Al-Quran menjadi satu yang kemudian bisa dibaca oleh satu umat keseluruhan, yaitu dengan cara meminjam mushaf dari Hafsah yang kemudian ditulis ulang, kemudian disebarkan ke beberapa tempat yang sehingga tidak terjadi perbedaan bacaan. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan yang dimaksud dengan Makkiyah, Madaniyah, dan berikan contoh masing-masing. Nah, Makkiyah sendiri adalah ayat yang diturunkan di kota Makkah selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Nah, contohnya bisa kita lihat di surah Al-Ikhlas untuk ayat Makkiyah, sedangkan untuk ayat Madaniyah bisa dilihat di surah Al-Bayyinah. Nah, mengapa? Karena surah Makkiyah itu identik dengan ayat yang pendek-pendek, sedangkan ayat yang termasuk Madinah itu adalah ayat yang panjang-panjang. Contohnya seperti surah Al-Bayyinah.
Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih serta berikan contoh masing-masing. Nah, muhkam itu adalah lafaz yang dapat kita ketahui maksudnya dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dan mutasyabih adalah lafal yang kemungkinan memiliki banyak arti dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Contohnya, untuk ayat muhkam terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, penjelasan ayat ini orang biasa pun juga akan tahu bahwa setiap umat Islam wajib berpuasa. Nah, sedangkan untuk ayat mutasyabih terdapat di surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, maksud dari Allah mengampuni dosa-dosa semuanya di sini tidak dijelaskan apakah dosa-dosa orang yang beriman atau dosa-dosa orang yang tidak beriman. Nah, karena itu memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Pertanyaan yang selanjutnya adalah jelaskan yang kamu ketahui tentang nasikh, mansukh, dan berikan contohnya. Nah, nasikh sendiri adalah mengangkat atau menghapus sesuatu dan menetapkan yang lain pada tempatnya. Sedangkan mansukh artinya hukum yang dihapus atau diangkat. Nah, secara lebih mudahnya, nasikh itu adalah yang menghapus, sedangkan mansukh adalah yang dihapus. Contohnya seperti pada zaman Nabi, dulu sholat 5 waktu itu tidak 5 waktu teman-teman, jadi 50 kali rakaat. Nah, sedangkan pada zaman sekarang dimansukh menjadi 5 kali. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah berikan satu contoh ayat tentang kisah dalam Al-Quran dan jelaskan. Kita ambil contoh surat di Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, maksudnya adalah suri tauladan yang baik itu Rasulullah menjadi contoh yang baik bagi umatnya, baik dari segi sikap, perilaku, ataupun yang lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah berikan satu contoh ayat qasam dalam Al-Quran dan jelaskan. Kita ambil contoh di surah Al-Qiyamah ayat 1 dan 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri sendiri. Nah, qasam itu artinya sumpah. Nah, di sini contohnya la uqsimu biyaumil qiyamah.
Nah, la, huruf la di sini sebagai tambahan. Nah, kosamnya di mana? Yaitu di kata aqsimu, yang artinya saya bersumpah, dan biyaumil qiyamah itu adalah maksum bi atau yang disumpahkan. Sama di ayat yang kedua, yaitu wala uqsimu bin nafsil lawamah. Wala di sini sebagai tambahan, dan uqsimu adalah qasam, yaitu artinya saya bersumpah, dan bin nafsil lawamah artinya yang disumpahkan. Nah, huruf qasam di sini ada wawu. Nah, di sini hanya ada huruf wawu. Pertanyaan yang ketujuh adalah berikan satu contoh ayat Amsal Al-Quran dan jelaskan. Nah, kita harus tahu definisi Amsal sendiri. Nah, Amsal itu adalah perumpamaan atau juga bisa disebut perbandingan. Contohnya kita ambil di surah Az-Zumar ayat 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan dibandingkan dengan Quran surah Al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'rifuha illal 'alimun. Yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Nah, ini di sini disebutkan ada kata perumpamaan-perumpamaan. Nah, itu yang dimasukkan ke Amsal Al-Quran dan juga contohnya. Pertanyaan yang terakhir adalah berikan satu contoh ayat beserta terjemah, tafsir, dan takwilnya. Kita ambil contoh di Quran surah Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datanglah kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Nah, tafsir itu adalah menyingkat atau melahirkan. Maksudnya adalah menyingkat maksud dari lafaz yang sulit diartikan dalam Al-Quran. Nah, untuk takwilnya kita ambil contoh di di surat An-Nasr ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Takwil itu artinya berasal dari kata awal yang artinya kembali. Nah, maksud di sini mungkin Allah Maha menerima taubat umatnya, maka sebagai manusia kita harus kembali ke jalan Allah yang baik dan benar karena Allah Maha menerima taubat manusia.